Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Al-Quran ini memiliki banyak sekali keistimewaan dan orang yang membacanya mendapatkan pahala yang berlipat. Adapun salah satu surat yang memiliki keistimewaan itu adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini memiliki arti kerajaan dan merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah dengan 30 ayat yang membahas tentang kekuasaan Allah atas seluruh alam semesta. Di balik kandungannya yang penuh makna, surat Al-Mulk ini juga menyimpan rahasia yang luar biasa, yaitu mampu membebaskan pembacanya dari siksa kubur. Alam kubur adalah alam untuk menunggu peristiwa hisab. Di alam kubur ini, orang mukmin hanya akan dihimpit oleh bumi sementara waktu, sedangkan orang kafir akan dihimpit oleh bumi untuk selama-lamanya sampai ia menunggu hari perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam kubur ini orang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan punggung dan dadanya, sedang bagi orang kafir kubur ini akan dipenuhi dengan api. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau bertasbih dan bertakbir yang diikuti oleh para pelayat. Salah satu dari mereka bertanya, "Mengapa engkau bertasbih dan bertakbir ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kuburan menghimpit orang soleh ini, tapi Allah telah melonggarkannya." Padahal Sa'ad bin Mu'adz termasuk seorang sahabat yang istimewa. Ia termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menggetarkan arsy dengan doa-doanya hingga pintu-pintu langit terbuka dengan disaksikan beribu-ribu malaikat. Namun demikian, Sa'ad bin Mu'adz tetap mengalami himpitan alam kubur dikarenakan ia pernah lalai bersuci dari buang air kecil. Himpitan bumi termasuk siksa kubur yang sangat mengerikan. Punggung dan dada akan remuk. Dinding-dinding kubur dari masing-masing arah yang berlawanan akan menyatu
hingga tubuh akan hancur seperti debu. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Beratnya himpitan alam kubur ini tergantung pada besarnya dosa dan banyaknya pahala orang tersebut. Bagi orang mukmin, himpitan itu hanya bersifat sementara. Sedangkan bagi orang kafir, maka himpitan itu berlangsung selama-lamanya hingga datangnya hari perhitungan. Lalu bagaimanakah caranya supaya kita terhindar dari siksa kubur yang seperti itu? Pastinya dengan melakukan amal kebaikan selama hidup di dunia, termasuk di dalamnya selalu membaca dan menghayati surat Al-Mulk. Karena surat ini akan menyelamatkan seseorang yang membacanya dari siksa kubur, termasuk di antaranya himpitan bumi. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang menyatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Mulk pada malam hari, ia akan mendapat banyak manfaat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, apabila umat Islam rutin membacanya, maka akan terjaga dari siksa kubur, karena surat ini menjadi penyelamat dari siksa kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata kepada seseorang, "Apakah kamu mau aku ajarkan tentang salah satu surat yang sangat menggembirakan, yaitu salah satu surat yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur?" Mereka lalu menjawab, "Mau." Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluarga dan anak-anakmu. Hal itu akan menyelamatkan dan melindungi keluarga dan tetanggamu, serta menjagamu pada hari kiamat, agar senantiasa di sisi Tuhan. Bagi orang yang selalu membacanya, maka ia akan diselamatkan dari siksa kubur." Selain itu, Ibnu Mas'ud juga pernah berkata bahwa surat Al-Mulk adalah pencegah dari siksa kubur. Orang yang rajin membacanya, maka ketika mati akan didatangi surat Al-Mulk dan berkata kepada malaikat, "Tidak ada jalan bagimu dari sisiku, aku telah menjaganya dari sisi kepala." Kemudian malaikat datang dari kedua kakinya, maka berkatalah surat Al-Mulk, "Tidak ada jalan bagimu dari sisiku, karena aku telah menjaganya dari sisi kedua kakinya." Ditegaskan pula bahwa dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika seseorang telah mati, tidak ada satupun yang tersisa dari kitabullah di sisinya kecuali surat Al-Mulk. Maka tatkala ia diletakkan di kuburan, ia didatangi oleh surat Al-Mulk tersebut. Surat tersebut naik ke wajahnya, dan orang itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu bagian dari kitab Allah. Aku benci kejahatan. Aku dan ruhku tidak ingin memilikimu, karena kamu tidak mendatangkan kejelekan atau manfaat sedikit pun. Dan jika kamu tidak menginginkan hal ini, maka mintalah kepada Allah agar menolongku." Lalu surat Al-Mulk pun berbicara kepada Allah dan membantunya. Orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk tidak hanya akan diselamatkan dari siksa kubur, tapi juga dari siksa neraka, sehingga orang yang sering membacanya tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi dari Salam bin Miskin, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada satu surat dalam Al-Quran yang akan berdebat membela orang yang menghafalkannya, sehingga akan bisa memasukkannya ke dalam surga, yaitu surat At-Tabarok atau surat Al-Mulk." Hadis riwayat Tabrani.
sahabat yang selalu dirahmati oleh Allah. Begitu luar biasanya keistimewaan surat Al-Mulk ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan, membaca surat Al-Mulk ini dan menghayatinya dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.